Shalom teman-teman GoTNT, halo, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian semua terus sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Welcome back to GoTNT Online Sharing. Kali ini aku mau bagiin tentang mengendalikan pikiran. Tentunya mengendalikan pikiran kita sendiri, bukan mengendalikan pikiran orang lain ya. Oke, jadi apa aja sih hal-hal yang harus ada setiap saat di pikiran kita? Kita buka di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi udah jelas ya di sini apa aja hal-hal yang harus kamu pikirkan. Yang pertama itu hal yang benar. Apa sih hal yang benar selain firman Tuhan, ya kan? Jadi udah pasti setiap saat tuh di pikiran kamu harus ada firman Tuhan. Jadi belajar buat tanemin firman Tuhan di keseharian kamu, di pikiran kamu tuh setiap hari, oke? Terus habis itu yang kedua itu adalah hal yang mulia, hal yang gak vulgar. Apa sih contohnya hal yang gak mulia? Kalau misalnya kamu udah mulai mikirin hal-hal yang gak sopan, hal-hal yang kasar, hal-hal yang jorok, itu udah termasuk pikiran yang gak mulia, harus dibuang jauh-jauh, gak sesuai firman ini, oke? Terus yang ketiga adalah hal yang adil, yaitu adalah hal yang tidak merugikan orang lain. Kalau misalnya kamu udah mulai mikir kayak gimana caranya biar kamu dapat untung dengan ngerugiin sesama, itu berarti udah bukan masuk hal yang adil lagi ya, harus dibuang jauh-jauh, oke? Yang keempat itu adalah hal yang suci, artinya itu adalah hal yang enggak cabul. Terus habis itu yang kelima itu adalah hal yang manis, hal yang menimbulkan kasih artinya. Terus habis itu hal yang sedap didengar. Yang keenam hal yang sedap didengar itu adalah hal-hal yang layak Tuhan dengarkan, kayak misalnya syukur, pujian kamu, kayak nggak selalu harus di mulut kan, itu bisa kamu pikirkan, bisa kamu taruh di hati kamu ya kan, itu udah menjadi persembahan yang berkenan gitu buat Tuhan. Itu udah menjadi suatu persembahan buat Tuhan. Terus habis itu yang ketujuh itu adalah kebajikan. Kebajikan ini berarti gimana caranya kita tuh bisa berbuat baik dan benar gitu. Jadi kamu selalu memikirkan kayak gimana caranya biar aku tuh selalu berbuat baik dan benar gitu. Terus habis itu yang kedelapan, yang terakhir itu adalah hal yang patut dipuji. Bukan berarti kamu mikirin hal-hal yang kayak gimana caranya biar aku bisa dipuji, tapi kamu tuh mikirin gimana caranya biar hidup kamu tuh bisa jadi berkat, bisa jadi kesaksian, sehingga melalui hidup kamu nama Tuhan bisa dipuji gitu. Nah, kenapa sih kita tuh perlu mengendalikan pikiran kita? Yang pertama itu karena apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu masukkan ke dalam pikiran kamu, apa yang kamu masukkan ke dalam otak kamu, itu akan mempengaruhi kehidupan kamu, kayak mempengaruhi mood kamu, mempengaruhi cara pandang kamu. Terus habis itu yang kedua itu ada di Roma 12 ayat 2. Sebenarnya ini udah dibahas di GoTNT Online Sharing di 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Nah, tapi ini nyambung ya sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, kalau misalnya kamu bisa mengendalikan pikiran kamu, maka kamu akan makin peka sama Tuhan Yesus, oke? Jadi kamu bisa bedain mana hal yang benar, mana hal yang berkenan sama Tuhan gitu. Jadi penting di sini buat kamu melakukan pembaharuan budi. Salah satunya itu dengan cara itu, mengendalikan pikiran kita. Ya pikiran kita harus sesuai dengan firman Tuhan gitu. Oke teman-teman? Apa sih yang harusnya ada di dalam pikiran kita setiap saat? Itu adalah di Filipi 4 ayat 8 tadi ya, yaitu hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil, hal yang suci, hal yang manis, hal yang sedap didengar, hal yang mengandung kebajikan dan juga patut dipuji, oke? Terus kenapa perlu dipikirin, kenapa perlu mengendalikan pikiran? Yaitu pertama, karena apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi kehidupan kita. Yang kedua, dengan kita mengendalikan pikiran, kita akan lebih peka sama Tuhan dan akan mendapatkan kedamaian dari Tuhan Yesus gitu. Karena kita pikirannya kan udah tentang firman Tuhan, udah sesuai sama firman Tuhan, jadi pasti dikasih kedamaian sama Tuhan, dikasih ketenangan ya kan. Gitu teman-teman. Oke, jadi belajar ya sama-sama. Kalau misalnya udah mulai ada pikiran yang bukan dari firman Tuhan, ayo coba sama-sama minta ampun. Terus habis itu buang jauh-jauh pikirannya, terus gantiin dengan pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, sekian teman-teman. Semoga kalian semua terberkati dan jangan lupa buat dipraktekin, oke, firman Tuhan hari ini. Have a great day. See you. God bless you teman-teman. Dadah.